Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanuddin dengan NIM 61201230231, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Karena melalui manajemen kinerja, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen kinerja bukan hanya sekedar menilai hasil kerja seseorang, tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus, mulai dari merencanakan pekerjaan, memberikan arahan, memantau pelaksanaan pekerjaan, melakukan evaluasi, sampai memberikan penghargaan atau pembinaan agar kinerja karyawan semakin baik. Dengan adanya manajemen kinerja, perusahaan dapat mengetahui apakah target yang telah ditentukan sudah tercapai atau belum. Selain itu, karyawan juga menjadi lebih memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih terarah. Misalnya, seorang karyawan bagian pemasaran diberikan target untuk menjual sejumlah produk dalam 1 bulan. Selama proses tersebut, atasan akan memantau perkembangan dan pekerjaannya, memberikan bimbingan apabila mengalami kesulitan, lalu di akhir periode dilakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa manajemen kinerja bukan hanya dilakukan pada saat penilaian akhir, tetapi berlangsung selama proses pekerjaan berjalan. Tujuan utama dari manajemen kinerja adalah membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah direncanakan, meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki kualitas hasil pekerjaan, mengetahui lebih dan kekurangan setiap karyawan, serta menjadi dasar dalam memberikan penghargaan, promosi jabatan, kenaikan gaji, maupun pelatihan. Selain itu, manajemen kinerja juga bertujuan meningkatkan motivasi kerja, karena setiap karyawan mengetahui target yang harus dicapai dan memahami apa yang diharapkan oleh perusahaan. Manajemen kinerja juga memberikan manfaat yang sangat besar, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Yang pertama, bagi perusahaan, manajemen kinerja meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas pelayanan, mempermudah pengambilan keputusan, serta membuat tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Sementara bagi karyawan, manajemen kinerja memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh penghargaan atau atas prestasi yang dicapai,
meningkatkan semangat kerja, dan membuka peluang untuk mendapatkan promosi jabatan. Dalam pelaksanaannya, manajemen kinerja memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan kinerja, yaitu perusahaan menetapkan target atau sasaran yang ingin dicapai oleh setiap karyawan. Target tersebut harus jelas, realistis, dan dapat diukur sehingga karyawan mengetahui apa yang harus dikerjakan. Setelah target ditentukan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan kinerja, yaitu karyawan mulai menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Pada tahap ini, perusahaan juga harus memberikan fasilitas, pelatihan, serta dukungan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, dilakukan pemantauan kinerja, yaitu mengawasi perkembangan pekerjaan karyawan dan memberikan solusi apabila terdapat kendala. Setelah itu, dilakukan penilaian kinerja dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai dengan target yang ditentukan. Dari hasil penilaian tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah kinerja karyawan sudah sesuai harapan atau masih perlu ditingkatkan. Tahap terakhir adalah pengembangan kinerja, yaitu perusahaan memberikan pelatihan, pembinaan, atau penghargaan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi. Dalam penilaian kinerja karyawan, perusahaan biasanya menggunakan beberapa indikator seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama dengan rekan kerja, kemampuan berkomunikasi, serta kreativitas dalam memberikan ide atau solusi. Semua indikator tersebut digunakan agar penilaian dilakukan secara objektif dan adil. Kinerja seseorang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan yang dimiliki, motivasi kerja, lingkungan kerja yang nyaman, gaya kepemimpinan atasan, fasilitas kerja yang memadai, serta kesempatan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Jika semua faktor tersebut terpenuhi, maka kemungkinan besar kinerja karyawan juga akan semakin baik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam manajemen kinerja. Misalnya, target yang kurang jelas, komunikasi yang kurang baik antara atasan dan bawahan, penilaian yang tidak objektif, rendahnya motivasi kerja, kurangnya pelatihan fasilitas yang belum memadai, hingga perubahan kondisi ekonomi atau perkembangan teknologi yang begitu cepat. Oleh karena itu, perusahaan harus mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan cara memberikan pelatihan secara rutin, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, menetapkan target yang realistis, melakukan evaluasi secara berkala, mendengarkan masukan dari karyawan,
serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pekerjaan. Kita bisa melihat di sebuah minimarket, setiap kasir memiliki target untuk melayani pelanggan dengan cepat, ramah, dan teliti. Supervisor akan memantau pekerjaan mereka setiap hari. Jika ada kasir yang mengalami kesulitan atau sering melakukan kesalahan, supervisor akan memberikan arahan dan pelatihan. Sebaliknya, jika ada kasir yang menunjukkan kinerja terbaik, perusahaan akan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Hal seperti ini membuat karyawan menjadi lebih semangat dalam bekerja karena merasa usaha mereka dihargai. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja merupakan proses yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena membantu perusahaan mencapai tujuan sekaligus membantu karyawan mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasi kerja. Dengan manajemen kinerja yang baik, hubungan antara atasan dan bawahan menjadi lebih harmonis, produktivitas meningkat, kualitas pekerjaan menjadi lebih baik, dan perusahaan mampu bersaing dengan organisasi lainnya. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan calon tenaga kerja, kita perlu memahami pentingnya manajemen kerja sejak sekarang agar nantinya kita mampu bekerja secara profesional, bertanggung jawab, disiplin, serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Sekian materi dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua tentang manajemen kinerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.